Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, sambil kita mengangkat satu nyanyian. Ganti-gantinya kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau juga tetap setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, Tetap setia. tetap setia, Ku tetap setia Tuhan. ku tetap setia. Amin. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan Seluruh hidup kami, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ya Tuhan, kami tetap cinta. ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, Ku tetap setia. ku tetap setia, Ku tetap setia Tuhan. ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Sama-sama katakan semua Tuhan. Terlalu banyak yang Terlalu banyak terima kasih Tuhan. yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan Seluruh hidup kami Tuhan. seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas
cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Ku tetap cinta, kami mengasihi-Mu Tuhan. ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Tetap cinta, Ku tetap cinta, ku tetap setia Tuhan. ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia, Terima kasih Tuhan, terlalu banyak yang Engkau berikan. terlalu banyak Terima kasih Yesus. yang Tuhan telah beri. Tak dapat kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidup Persembahkan ini, hidup kami. Kami bawa kepada-Mu Tuhan. seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan beri. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Tak dapat kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan Ku persembahkan ini hidup kami Tuhan. Kami bawa kepada-Mu Yesus. seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta Tuhan. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi, kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukur. Terlalu Ya banyak Tuhan, terima kasih Yesus. yang Tuhan telah beri. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami bawa kepada-Mu seluruh hidup kami. Persembahkan Seluruh hidup kami. seluruh hidupku.
kami membalas segala kebaikan. Selain kami sujud menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu lewat setiap nyanyian pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persiapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, oh seluruh hidup kami, seluruh hidupku, Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. sekali lagi terlalu banyak Tuhan. Terlalu banyak, Oh, terima kasih. yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidup kami Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Terima kasih. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidup seluruh hidup kami. Amin. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. sekali lagi saudara menaikkan pujian, naikkan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan, kami
kami bersyukur menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Begitu banyak yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Untuk itu kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Kau yang memegang setiap kehidupan kami, Kau yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami Tuhan. Mari sekali lagi saudara katakan, ku tetap cinta. Amin. Tetap cinta. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Amin. Tetap setia, ku tetap setia. Tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kasih itulah yang membuat kami bertahan sekalipun banyak tantangan dan cobaan. Tetapi kasih Tuhan adalah kekuatan bagi kami gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, memberikan kami suasana hati yang tenang, hati yang damai. Bahkan semua anak-anak pun didiamkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bersama istri, saya sampaikan salam. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, hari ini saya akan berbicara tentang kesombongan. Kesombongan adalah sangat dibenci oleh Allah. Seorang yang sombong dan tinggi hati itu tidak memperkenankan hati Tuhan. Tetapi hidup yang rendah hati mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Hari-hari ini kita belajar dengar firman yang sekalipun tajam, menyayat, tetapi itu kita butuhkan. Karena kita sudah ada di akhir zaman. Bahkan saya mau katakan kita berada di penghujung zaman akhir. Dekat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan dekat di mana akan terjadi petaka yang besar. Yaitu antikristus yang akan menginjak-injak anak-anak Tuhan yang ketinggalan, yang tidak turut diangkat. Kalau gereja menguduskan diri dan menjadi dewasa, itu akan masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Dan dia bebas dari siksaan, ancaman, ya,
harus membayar mahal mempertahankan imannya. Disiksa, dipenggal mungkin, dipotong-potong dan sebagainya. Mungkin kita hari-hari ini merasa suasana dunia saja aman-aman. Tapi saya tidak seperti itu, merasakan seperti itu. Kita harus lebih berhati-hati dan lebih bersungguh-sungguh dalam peningkatan kehidupan rohani. Bukan lamanya kita jadi orang Kristen, bukan lamanya kita dengar pengajaran, tapi bagaimana kita bereaksi ya dengan firman Tuhan yang tajam, keras. Sebab nanti akan ada nabi palsu, guru-guru palsu. Kita mesti berhati-hati. Ya, saya beritahukan kepada sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan. Nanti banyak orang Kristen berguguran seperti bintang-bintang di langit. Banyak hamba-hamba Tuhan berguguran seperti bintang-bintang di langit. Tapi kita berkata sama Tuhan, saya tidak mau gugur. Amin. Saya tidak mau gugur. Hari ini temanya kesombongan, kebalikan dari minggu lalu. Minggu lalu saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema hati seorang hamba. Seorang gembala berhati seorang hamba, artinya hati yang rendah. Nah, kita tidak punya alasan menjadi sombong. Kita tidak punya alasan menjadi manusia yang angkuh. Kenapa? Alkitab mengatakan kita cuma hembusan nafas. Jadi apa yang kita banggakan, yang sombongkan? Tidak ada. Ya, Yesaya 2 ayat 22. Kita tidak punya alasan menjadi sombong. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Itu manusia tidak dapat diharapkan. Jadi tidak ada hal yang bisa kita banggakan, sombongkan. Ya, semua hembusan nafas. Siapa yang menghembuskan nafas? Allah. Ya, Allah yang memberikan nafas kepada kita, cuma hembusan nafas. Terus, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Apa dianggap manusia itu? Jadi tidak ada alasan untuk menjadi sombong. Lahir sebagai bayi yang tidak berdaya. Tidak bisa kita memilih mau jadi laki-laki atau perempuan. Benar? Coba saudara renung. Aduh, kenapa aku tidak dilahirkan sebagai laki-laki? Kenapa aku tidak dilahirkan sebagai perempuan aja? Kita tidak berkuasa, tidak punya hak, tidak punya pilihan itu. Itu berarti manusia tidak ada sesuatu yang patut dibanggakan, disombongkan. Ya, tidak bisa memilih warna kulit. Saya mau jadi orang putih, kuning, ya, atau saya tidak mau jadi orang hitam. Ya, nggak bisa milih itu, nggak bisa. Jadi manusia tidak punya alasan untuk menjadi sombong. Kita akan baca Yeremia 13 ayat 23a. 23a. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Dapatkah orang Ethiopia? Orang Ethiopia itu warna kulitnya apa? Hitam. Bisakah orang Ethiopia yang hitam itu mengganti kulitnya jadi putih? Tidak bisa. Jadi manusia sama sekali tidak ada alasan untuk menjadi manusia sombong. Tidak ada alasan. Ya, wah, saya mau jadi orang berkulit putih. Tiba-tiba saya putih, tidak bisa. Ya, hitam. Bisakah orang Ethiopia ganti kulit? Tidak bisa. Itu berarti manusia tidak ada apa-apanya. Seorang dokter THT, ia tidak bisa mengobati telinga sendiri.
Dia tidak bisa melihat tenggorokannya sendiri. Hidungnya nggak bisa. Seorang dokter gigi tidak mungkin cabut giginya sendiri, tampal, tidak bisa. Seahli-ahlinya seorang dokter, ya, dokter jantung yang bisa bypass orang, dia nggak bisa bypass dirinya. Dokter jantung yang terkenal yang pertama kali itu puluhan tahun yang lalu, transplantasi jantung, siapa namanya itu, profesor dokter siapa, matinya juga sakit jantung, nggak bisa. Apakah kita yang hadir ini sadar oh kita manusia tidak ada bakat, tidak ada alasan untuk menjadi sombong? Betul? Hah? Betul. Kita manusia cuma seperti rumput, seperti uap. Tidak ada apa-apanya. Ini yang ayat-ayat membuat kita belajar. Siapapun kita, mau kita pembesar, mau kita raja, mau kita presiden, mau kita seorang apa, seorang miliuner, seorang konglomerat kaya, kita tidak bisa apa-apa. Tapi manusia punya problem besar, itulah kesombongan. Ya. 1 Petrus 1 ayat 23 dan 24. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Kamu telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana. Bukan dari benih fana. Tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh Terus firman Allah yang hidup dan yang kekal. Terus Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Seperti rumput. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Ya. Rumput menjadi kering. Dan bunga gugur. Nggak ada apa-apa. Manusia fana. Fana artinya sangat-sangat terbatas, sementara saja. Seperti rumput pagi itu ada, sore sudah layu. Itulah manusia. Itulah saya dan itulah saudara. Ya. Tidak berkuasa menentukan jalannya hidup. Yeremia 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa. Aku tahu bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Untuk menentukan jalan hidupnya. Aku mau sana, aku mau sini. Tidak ada kuasa. Ya. Yakobus 4 ayat 13 sampai 16. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, ya, hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun. Tinggal 1 tahun. Dan berdagang. Serta mendapat untung. Nah ini kan manusia seringkali berangan-angan, bercita-cita. Aku mau ini, bangun usaha itu. Aku mau ini, mau itu. Ya, sepertinya kita ini sangat berkuasa dengan hidup ini, mau menentukan jalan hidup kita. Tapi Alkitab yang kita baca tadi, kita tidak bisa menentukan jalan hidup kita. Ya, lanjut dibaca. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Besok dan sebentar pun kita tidak tahu apa yang terjadi. Apakah arti hidupmu? Apa arti hidup kita? Hidupmu itu sama seperti uap. Cuma uap yang sebentar saja kelihatan. Kalau mendidih air itu keluar uap, sebentar aja kelihatan hilang. Itu manusia. Ya, terus lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, ya, jika Tuhan menghendakinya. Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, saudara lihat, kalau manusia bisa menentukan jalan hidupnya, ya, tentu manusia akan jadi sombong.
Tapi karena tidak bisa menentukan jalan hidup kita cuma uap, mari kita belajar merendahkan diri. Ya. Kesombongan itu membuat kita menjadi musuh Allah. Ini yang kedua yang harus kita tahu. Kalau tadi alasan pertama, manusia tidak punya alasan untuk jadi sombong. Kita sudah baca ayat-ayat firman Tuhan, kita pelajari, kita baca itu ayat, dan kita percaya itu ayat firman Tuhan. Yang kedua ini, kita mesti belajar bahwa kesombongan itu menjadikan kita musuh Allah. Musuh. Ya. Iblis itu sangat sombong. Malaikat Lucifer itu adalah malaikat penyembah, pemuji Allah, tempatnya dekat tahta Allah. Tetapi karena ia satu waktu mau menjadi sama dengan Allah, bahkan mau disembah sebagai Allah, maka dia dijatuhkan, dibuang ke dalam hukuman. Dia adalah malaikat ciptaan. Dia mau menjadi pencipta. Dia diciptakan Allah sebagai malaikat dengan tugasnya memimpin nyanyian pujian di dalam kerajaan surga. Tapi dia sombong. Dia dibuang. Ya. Amsal 6 ayat 16 sampai ayat 17. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Jadi kekejian hati. 7 perkara. 6 perkara, bahkan 7. Sebutkan satu persatu. Mata sombong. Mata yang melihat orang lain sangat rendah, sombong. Terus Lidah dusta. lidah yang penuh dusta. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Tangan yang menghakimi, menuduh orang yang tidak bersalah. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Ya. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Ya. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Ya. Dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Salah satu dari 7 perkara dibenci Tuhan adalah sombong. Kesombongan. Salah satu. Ya. Kemudian 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17 mengatakan salah satu isi dari dunia itu keangkuhan. Keangkuhan hidup. Hidup jumawa. Tolong dibaca. Sebab semua yang ada di dalam dunia, Ya. yaitu keinginan daging, Ya. dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, Nah, bukanlah berasal dari Bapa, Ya. melainkan dari dunia. dunia itu ya berisi keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan itu tidak berasal dari Bapa. Keangkuhan itu berasal dari setan yang manusia tidak sadar. Padahal kita ini orang beriman, percaya, apa yang kita sombongkan? Tunggu kalau saya tidak ada di situ, lihat bagaimana itu pendeta. Tunggu kalau saya, ini berbahaya sekali saudara. Ya, kalau saya tidak ada menolong saudara, saudara tidak ada hari ini. Jangan berkata seperti itu. Kalau kita dipakai Tuhan menolong orang oleh kemurahan Tuhan, oleh kebaikan Tuhan. Ya. Yakobus 4 ayat yang ke-6. Ini ayat-ayat yang kita baca sendiri, kita dengar sendiri, kita melihat dalam Alkitab kita. Apa sebenarnya kesombongan-kesombongan itu? Ya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita, Ya.
lebih besar daripada itu. Kasih karunia itu yang kita andalkan. Hanya Allah oleh kemurahan-Mu Tuhan aku ada seperti aku ada. Terus Karena itu ia katakan, ya, Allah menentang orang yang congkak, Allah menentang, jadi musuh orang yang congkak. tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mengasihani orang yang rendah hatinya. Ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-5 dan ke-6. Perhatikan dengan baik. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, Orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. tunduk kepada orang yang tua. Dan kamu semua, Kamu semua rendahkanlah dirimu rendahkan dirimu. seorang terhadap yang lain. Ya, Sebab Allah menentang orang yang congkak, Allah menentang. Yakobus mengatakan yang sama dengan Petrus menuliskan. Allah menentang orang congkak. tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Lihat. Coba lihat itu pendeta. Kalau saya tidak ada di situ jadi pendukungnya. Jadi dia berbuat semaunya dia. Kalau tidak dituruti maunya atau ada sesuatu tidak ditanyakan sama pendetanya yang puluhan tahun melayani. Lalu percaya mungkin nabi palsu, guru palsu, hamba Tuhan palsu yang tidak dikenal. Karena dia disanjung, dia diangkat. Ya, coba. Allah menentang orang congkak. Setan, tadi malaikat yang sudah jatuh, setan. Ya, apa sebab dia dijatuhkan? Dia mau menyamai sederajat, bukan saja sederajat, tapi menjadi sama dengan Allah. Setan. Ya. Jadi kalau orang sombong, congkak, siapa di dalam dia? Roh Kudus? Tidak, setan. Rohnya setan. Mari kita periksa hari-hari ini di zaman akhir. Apakah saya masih penuh Roh Kudus? Atau sudah Roh Kudusnya padam? Orang yang penuh Roh Kudus tidak mungkin jadi sombong. Tidak ada sesuatu yang bisa disombongkan, dibanggakan. Kekayaan tidak. Kecantikan, kegantengan tidak. Pengetahuan, ilmu. Itu semua titel-titel bisa membuat manusia sombong. Ya. Apakah cukup persyaratan seorang pemimpin jemaat atau gembala sidang cuma titelnya? Tidak. Siapa Petrus? Petrus itu nelayan, penjala ikan. Apa gelarnya? Apa titelnya? Tidak ada. Itulah gembala yang dituju Tuhan. Gembala yang pertama sebelum Tuhan naik ke surga. Sekarang banyak kali gereja Tuhan tidak sadar turun. Orang berusaha berlomba untuk mengejar titel. Bisa duduk di satu tempat jadi pemimpin karena titelnya. Tidak. Kasih yang mau berkorban seperti Tuhan. Itulah modalnya untuk jadi gembala. Ya. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Kita berada di akhir zaman, sekali lagi saya katakan, di akhir zaman kita harus pada kondisi rohani yang tetap.
pada kasih yang tetap, bahkan penuh dengan Roh Kudus. Yesaya 14, silakan dibaca. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, Ya. hai bintang timur, Bintang putra timur fajar. itu Lucifer, putra fajar, Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, jatuh ke bumi. hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, Aku mau naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, aku mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang mengatasi Allah. bintang. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, Iya. jauh di sebelah utara. Iya. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, Iya. hendak menyamai yang maha tinggi. Ini berbahayanya. Hendak menyamai yang maha tinggi, itulah setan. Dia mau ngambil posisinya Allah. Terus Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. saya perlu tahu ini, nanti antikristus, manusia benar, tapi adalah iblis sepenuh di dalam dia. Alkitab mengingatkan kita berada di zaman akhir, jam-jam yang terakhir. Roh-roh antikris sedang bekerja. Kita membutuhkan firman Tuhan yang benar-benar menginsafkan kita, benar-benar menyatakan salah kita, memperbaiki kelakuan kita. Memang sakit, mengiris, tapi itu obat. Coba kalau obat yang baik, luka, dikasih obat yang baik, pedis. Ya, jangan tidak tahan mendengar. Kita harus cepat dewasa kalau mau jadi mempelai wanita. Kita kan ke sana mempelai wanita. Mau jadi apa kita? Jadi bos di dunia. Jadi orang terkenal di dunia. Hah? Itu cuma fana. Alkitab mengatakan fana. Apa yang dibanggakan? Hah? Aku jadi konglomerat kaya raya. Fana, dan saya dibawa. Saya dibawa uangnya? Tidak. Tidak. Ya. Nanti antikris ini sudah dekat. Saudara harus menjadi orang berusaha untuk mengalami pengangkatan Tuhan. Masuk dalam pesta nikah anak domba. Ya, karena kalau tidak ketinggalan ini masuk di zaman antikris susah. Tebus nyawa darah untuk selamat. Penggal kepala itu gampang, pap mati langsung tidak apa-apa. Tapi kalau saudara disiksa, kalau anak saudara dicungkil matanya pelan-pelan di depan mata saudara. Kalau lidah saudara dipotong sedikit demi sedikit. Oh itu kok nanti belum. Ini situasi sekarang sudah kelihatan. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai ayat 4. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, Ya. dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, Ya. supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, Jangan lekas bingung, jangan lekas gelisah, baik oleh ilham roh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, ya, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. ya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang. Sekarang jangan sampai tersesat. Kalau gembala kasih ingat, jangan sembarang ya. Itu supaya saudara hati-hati. Ya. Jangan tersinggung. Terus
dengan cara yang bagaimanapun juga. Ya, Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Manusia durhaka, siapa itu? Terus? Yang harus binasa, Ya, yaitu lawan yang meninggikan diri lawan yang meninggikan diri. di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Siapa itu dia? Setan. Dia nanti muncul, wujudnya manusia. Kalau Allah mewujudkan dirinya jadi manusia daging, 3 tahun setengah dia bekerja lewat Yesus Kristus, Antikris juga akan mewujudkan dirinya dalam wujud manusia, dan 3 tahun setengah pun dia bekerja. Kalau ini menolong, menyembuhkan, menyelamatkan, yang satu ini justru ya membinasakan. Terus Bahkan ia duduk di bait Allah ya, dan mau menyatakan diri sebagai Allah. nah dia duduk nanti di bait Allah yang sedang akan dibangun di Yerusalem sana. Dia duduk di sana sebagai Allah yang layak disembah. Ya, hati-hati ya. Terus, Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ya, ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? ya, Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, ya, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada Ya. waktu yang telah ditentukan baginya. ya. Dia akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan. Nanti Allah menentukan kapan, saya tidak tahu. Tapi saya percaya waktunya segera tiba. Jangan tidak tahan mendengar firman Tuhan. Memang akhir zaman orang akan melarikan telinganya daripada mendengar yang benar ke dongeng. Dongeng. Ya, terus Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, ya, tetapi sekarang masih ada yang menahan. ya, Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, ya. pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Itu gereja yang mengalami penyingkiran, pengangkatan. Ya, yang gereja yang penuh Roh Kudus, gereja yang penuh dengan firman Allah, itu disingkirkan, diangkat. Maka yang ketinggalan ini, ya, yang ketinggalan ini yang mengalami siksaan antikristus. Oh, itu kan nanti. Lah kalau nanti mau hujan, masa kita tidak siapkan payung? Iyalah. Terus Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya, ya, dan akan memusnahkannya Ya. kalau ia datang kembali. ya. Tuhan Yesus datang memusnahkan dengan mulut napasnya. Terus baca, Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, pekerjaan setan, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, mujizat palsu. dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, Ya. karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat Ini menyelamatkan kanak-kanak mereka. rohani cuma mau mujizat palsu. Tidak bisa diajar. Ayo cinta Tuhan, ayo baca Alkitab, ayo masuk ibadah dengan waktu yang baik, menyediakan hati, tidak duduk di gereja dengan mau cepat-cepat pulang, mau cepat-cepat pulang. Jadilah seperti Maria menikmati firman Allah itu, duduk di kaki Tuhan berjam-jam, sampai diganggu oleh Marta. Ya, kenapa duduk-duduk di situ? Apa yang dia buat? Yesus bilang, ini bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil. Kalau saudara penuh dengan firman, siapa yang ngambil? Kalau saudara penuh dengan harta dunia, dolar, emas, itu bisa diambil.
Kalau engkau meninggal dunia hari ini, maka itu semua menjadi warisan anakmu. Kalau anakmu bisa mempertahankan, ya syukur. Tapi kalau tidak, habis. Tapi kalau firman Allah itu di dalam kehidupan kita, siapa yang bisa ambil? Amos 8 mengatakan nanti orang ke timur, ke barat, ke utara, timur, selatan tidak menemukan firman. Firman sudah diambil dari bumi. Sekarang waktunya. Ya, sekarang ini waktunya. Saudara mau pilih yang mana? Memang nanti orang yang memilih jalan ini terlalu sedikit. Sedikit. Banyak yang gugur. Tapi kalau di dalam hati kita ada keangkuhan, ada kesombongan, itu kejatuhan. Pelan-pelan. Ya. Dengar baik-baik. Marta ditegur keras oleh Tuhan. Bertobat atau tidak? Tobat. Marta bertobat. Pada kesempatan yang berikut, Marta melayani Tuhan juga. Dalam Injil Yohanes 12, tapi dalam Injil Lukas 10, Marta ngomel-ngomel menggerutu karena apa? Karena Maria tidak menolong dia. Duduk-duduk di situ. Tetapi ketika dia sudah melayani, dia diam karena itu firman menegur dia. Marta, kamu khawatir, susah, banyak perkara. Tapi bagian yang terbaik, Maria ambil dan tidak bisa diambil. Bacalah ya Lukas 10. Ya. Semua bisa diambil dari kita. Nggak ada satupun yang kita miliki kekal di tangan kita. Tidak ada. Lukas 10 ayat yang ke 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ya. Ia mendekati Yesus dan berkata, Ya. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Ya. Suruhlah dia membantu aku. Suruh bantu. Wah, ini perintah-perintah Tuhan saja. Ya. Terus. Tetapi Tuhan menjawabnya, Ya. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Engkau khawatir menyusahkan diri banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Ya. Bagian yang terbaik. Apa itu tadi? Itu firman. Dia simpan. Dia simpan, dia simpan, dia simpan. Itu bagian yang terbaik. Itu bagian yang terbaik. Ya. Nah, saya mau lanjutkan. Berbeda dengan setan, maka Yesus Kristus adalah hidup yang merendahkan diri, menghancurkan setan. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 10. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Ya. menaruh pikiran dan perasaan Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah Dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri mengosongkan diri, dan mengambil rupa seorang hamba mengambil rupa seorang hamba. dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Ketaatan Kristus menjadi sama saya dan saudara. Ya, terus dibaca.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ya, ia telah merendahkan dirinya merendahkan diri, dan taat sampai mati, taat sampai mati. bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, menjadi hamba atau menjadi budak. Kata hamba diterjemahkan dalam bahasa Ibrani doulos. Doulos. Hamba dalam bahasa Ibrani doulos, yang berarti terikat. Ya, terikat dengan orang lain. Dia sangat terikat, tidak bisa terlepas. Segala sesuatu yang dia lakukan dipersembahkan untuk tuannya. Dia sangat terikat. Itu hamba, itu budak, doulos. Demikianlah kita, bukan hanya pendeta, bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya pelayan jemaat, bukannya penatua, diaken. Kita semua umat Tuhan, kita harus menghambakan diri kepada Tuhan seperti seorang doulos, terikat untuk mematuhi apapun yang kita lakukan adalah untuk Tuhan itu. Ya. Saudara orang percaya Tuhan? Saudara dan saya orang percaya Tuhan? Tolong jawab. Soal percaya Tuhan? Amin. Hiduplah sama seperti Kristus. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kan Filipi 2 mengatakan dia merendahkan dirinya, mengambil rupa manusia, menjadi hamba, doulos. Ya. Dia merendahkan diri sampai di atas kayu salib. Dan kita ini hidup, percaya dia harus hidup sama seperti dia hidup. Jadi kalau saudara berlawanan dengan Tuhan, ada kesombongan, ada keakuan. Oh, ini tidak aku terima apa yang dia lakukan. Aku tidak pakai tanya-tanya, tidak pakai cari tahu. Ya, kenapa pendeta bertindak seperti itu? Tidak pakai tanya-tanya. Terus apa? Ini keangkuhan, keangkuhan di dalam. Jaga ya, saya juga jaga. Ya, ampuni kami Tuhan kalau kami sombong, kami angkuh. Ya. Jangan ya, sebab berkat itu terus mengalirnya di tempat yang rendah, enggak tinggi. Ya akan berkat, ada berkat. Yang kalau saya bicara berkat bukan hanya berkat jasmani loh. Malah berkat jasmani itu seringkali membuat manusia jadi sombong. Makanya Tuhan tahan. Nggak bisa ini. Dikasih ini bahaya dia. Dikasih berkat ini dia tidak tahan pikul. Jadi Tuhan tahan. Ya. Tapi kalau saudara dilihat Tuhan begitu mengosongkan diri sama seperti Kristus. Sebagai orang percaya wajib hidup sama seperti Kristus, maka saudara akan dilimpahi berkat. Kalau cuma ditegur saja, dikasih ingat saja, kita sudah marah, sombong. Kamu tidak tahu saya siapa? Ya, itu sombong. Jangan ya. Mari kita belajar dari Tuhan. Wajib hidup sama seperti Kristus hidup, kata 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Mengambil rupa hamba, doulos, yang terikat untuk melaksanakan apa saja yang Tuhannya mau. Ya. Sekalipun kita ini tinggi sekolahnya,
Tadi saya katakan, apakah syarat untuk menjadi seorang pemimpin rohani, menjadi gembala adalah ilmunya, gelarnya? Ya, asal saya sudah mendapat gelar master, mohon dimaafkan kepada rekan-rekan yang punya gelar, saya tidak meremehkan. Saudara punya gelar, puji Tuhan. Saudara tidak punya gelar, puji Tuhan. Ya, bukan karena saya mempunyai titel master teologi, saya bisa jadi pemimpin langsung, memimpin jemaat, karena saya pandai berkhotbah. Apakah demikian? Syaratnya untuk menjadi seorang pemimpin pelayan jemaat, mengambil rupa seorang hamba doulos. Apa modalnya Petrus? Kasihkah kau akan aku gembalakan domba? Itu modal, kasih. Kasih kepada Tuhan. Kalau tidak ada kasih, kita tidak bisa gembalakan domba-domba. Karena domba-domba itu diantaranya seringkali juga di tengah-tengah domba ada kambing-kambing juga. Ditanduk-tanduk, dilawan-lawan. Ya. Coba Petrus, ya, murid-murid Tuhan, apa terpelajar? Tidak terpelajar. Kisah Rasul pasal 4 ayat 13 sampai 14. Mari kita baca dan kita belajar, baik jemaat maupun pelayan Tuhan, hamba Tuhan maupun saya. Ya. Kisah Rasul 4 ayat 13 sampai 14. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, Ya. dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Tidak terpelajar. Heranlah mereka. Wah, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah, tidak terpelajar pada ayat di atas itu berasal dari istilah Yunani yang dikatakan agrammatos. Agrammatos yang artinya tanpa pendidikan formal. Betul tak? Sarjana ekonomi dia, insinyur dia, dokter kah dia? Tidak. Jadi Petrus dan Yakobus ini tidak terpelajar, tidak punya gelar. Tapi yang tidak punya gelar ini ditunjuk oleh Tuhan untuk menggembalakan jemaat Tuhan. Itu modal. Bukan gelarnya, bukan pendidikan tingginya. Jadi tidak punya pendidikan formal. Mungkin buta huruf malah. Buta huruf. Ini keterlaluan kalau buta huruf jadi pemimpin. Tidak boleh. Dia tidak bisa baca Alkitab. Ya. Tidak terpelajar, istilah sekarang seringkali dikatakan non-profesional. Non-profesional. Kalau terpelajar profesional, ini non-profesional. Itu bahasa modern. Kok bisa membuat mujizat? Kok dipilih jadi pelayan Tuhan? Apa rahasianya? Roh Kudus. Itu yang utama, tidak boleh ditinggalkan. Ketika gereja sudah mengutamakan, ketika pemimpin jemaat berlomba-lomba, pelayan-pelayan sekolah, teologi, saya tidak menyalahkan, sungguh tidak. Kalau orang sudah salah paham, salah mengerti, dia cuma asal mencapai gelarnya, sudah aku bisa layak jadi pemimpin. Salah. Roh Kudus itulah
yang membuat Petrus dan Yakobus bisa bikin mujizat? Roh Kudus. Jangan didukakan, jangan dimatikan, jangan dipadamkan. Roh Kudus di zaman akhir akan dicurahkan oleh Tuhan berlipat-lipat seperti kegerakan hujan akhir, di mana orang muda, anak-anak akan dipakai oleh Tuhan. Saudara lihat betapa pentingnya Roh Kudus. Kalau orang sudah tidak penuh Roh Kudus, apa yang buat sombong? Sombong. Kalau orang sudah angkuh sombong, lihat nanti pendeta, kalau aku ndak ada, aku mau lihat pendeta bisa jalan. Kalau pendeta itu berharap manusia, dia tidak berkenan pada Tuhan. Tapi kalau pendetanya berharap pada Tuhan, Roh Kudus, nanti dia akan lihat satu kegerakan hujan akhir akan dilimpahkan. Ya. Rahasianya itu cuma Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa buat apa-apa. Coba, Petrus penjala ikan, non profesional. Tapi ketika di kamar loteng dipenuhi Roh Kudus, maka dia jadi saksi. Dan muncullah gereja awal, gereja mula-mula. 3.000 orang dibaptis, bertobat, bertekun dalam iman, bertekun dalam pengajaran. Saya katakan pada saudara yang saya kasihi, di akhir zaman orang banyak merosot, turun rohaninya. Tapi sementara itu banyak juga orang naik rohaninya. Sudah mau yang di mana? Turun atau naik? Dingin kasihnya atau mau panas? Mau saudara ditegur dengan tegas, dengan keras, atau saudara mau dibujuk-bujuk? Kalau saudara mau dibujuk-bujuk, nanti saudara dimakan antikris, nabi palsu, rasul palsu, pendeta palsu. Itu bujuk-bujuk, halus-halus, pakai bahasa halus-halus. Yang Tuhan lihat bukan bahasa halus-halusnya, tapi hatinya manusia. Ini hati yang dilihat Tuhan. Mau orang itu maju, mau orang itu baik, mau orang itu begini, mau orang itu begitu, mau lihat itu kawanan domba terjaga, tergembala dengan baik. Bukan bahasanya. Itu nabi palsu nanti. Ini zaman akhir. Nabi palsu, guru palsu, penginjil palsu, palsu. Yang ketiga, Tuhan ditanya di atas bukit, apa tanda kedatanganmu yang kedua kali? Apa jawab Tuhan? Awas penyesatan. Oh, tapi saya sudah lama di gereja ini. Itu bukan jaminan. Buah hidupmu bagaimana? Itu yang dilihat. Buah hidupmu, keluargamu, aktivitasmu, itu yang dilihat Tuhan. Bukan lamanya. Jadi ini zaman tanda penyesatan dimulai. Matius 24, bacalah. Ya, ayat 3. Tolong dibaca. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, Ya. datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ya. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Ya. Dan apakah tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatangan Tuhan? Dan tanda kesudahan Tanda dunia? kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, Ya. waspadalah, Waspada. supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Iya, itu tanda yang nomor 1, penyesatan. Kita membutuhkan firman. Bukan telinga kita gatal, ya,
tidak puas dengan penggembalaan, cari sana, cari sini. Ya, ini banyak menghadapi pengajaran sesat. Ya, kalau kita baca, ya, banyak orang suka cari dongeng, cerita dongeng, Linda Bobok. Biar salah, tutup mata saja. Yang penting ruangan saya penuh. Masa begitu, saudara? Waktu Tuhan bicara keras, orang banyak mengundurkan diri. Tuhan datang sama Petrus, yuk mau mundur juga. Oh, kepada siapa lagi? Ya, coba tanya Yohanes 6. Masa Tuhan mundur? Tidak. Ya, tidak. Yohanes pasal yang ke-6. Ayat 60. Yohanes 6 ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Waduh, keras sekali Tuhan Yesus. Siapa sanggup mendengar? Terus Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Murid-murid banyak mengundurkan diri. Dan tidak lagi mengikut dia. Tidak lagi mengikut. Terus Tuhan bilang, jangan begitu dong. Kan aku ini yang bikin mujizat. 5 roti, 2 ekor ikan. Kamu kan semua makan. Apa Tuhan bujuk-bujuk? Tidak. Ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Sekarang ditentang kepada 12 murid. Apakah mau pergi juga? Terus jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Siapa kami lagi mau pergi, Tuhan? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Perkataan hidup yang kekal. Ya. Apakah syaratnya orang dipakai jadi pengurus gereja, diaken, membantu pelayanan? Ini? Tidak. Sekolah tinggi? Tidak. Justru biasa orang ini mengganggu pelayanan. Angkuh, sombong, merasa aku ini seorang. Jadi motivasi pelayanannya sudah beda. Kalau orang yang seperti Petrus, motivasi pelayanannya lain. Dia penuh Roh Kudus, ya khotbah 3.000 jiwa bertobat. Kalau orang sudah begini, motivasinya lain. Pasti ini bagus duduk di sini langsung tek. Akhirnya bikin kacau. Yang paling tragis lagi orang yang mau dibikin kacau. Kalau gembalanya sudah bersama dia dengan 30 tahun, tidak tanya gembala, tapi percaya orang yang baru satu hari belum kenal. Ini bahayanya. Ya. Kisah Rasul 6 ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Iman penuh Roh Kudus. Itu pilihan Tuhan. Penuh iman, penuh Roh Kudus. Terus. Dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus,
Ya. seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ya. Sekian. Orang yang penuh Roh Kudus punya karakter Kristus. Karakter Kristus. Menanggalkan manusia lama ini harus ditanggalkan. Ya. Seorang pemimpin yang penuh iman, penuh Roh Kudus, menghormati pemimpin yang di atas. Hormat kepada orang tua. Taati pemimpin-pemimpinmu. Dia berjaga-jaga atas jiwamu. Ya. Itu dikatakan oleh Alkitab. Dalam surat Ibrani. Kita baca ya. Taati pemimpin-pemimpinmu yang berjaga-jaga atas jiwamu. Ya. Ya, Ibrani pasal yang 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu Taati pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, tunduk pada mereka. sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Itulah gembala-gembala yang baik. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Sebab dia tanggung jawab. Bukan yang lain tanggung jawab. Gembala. Makanya jadilah ciptaan baru. Ya. Dengan tabiat yang benar. Tabiatnya Yesus Kristus ada di dalam kita. Jangan sombong. Allah benci. Beberapa raja-raja yang kita bisa baca belajar hari ini telah tinggi hati. Salah satu penyebab jatuhnya Raja Salomo sombong. Penghasilannya sudah hebat, 666 talenta emas. Ya. Dia sudah punya banyak istri. Ini sombong. Jatuh. Siapa yang sombong, tunggu jatuh. Kelihatan orang sombong itu gimana? Tidak tahu aturan. Tidak tahu tata krama. Saudara, kalau kita bekerja kepada satu perusahaan, kita mau berhenti, kita menghadap pimpinan kita. Mohon dimaafkan, Pak, saya tidak teruskan. Saya pamit. Datang menghadap. Bukan di WhatsApp. Ini orang tidak, ini sombong. Tadi saya sudah awali, manusia tidak ada alasan sombong. Karena kita lahir tidak bisa menentukan warna kulit kita. Kita juga tidak bisa menentukan saya mau lahir di orang Tionghoa. Enggak. Kita lahir juga tidak tahu kapan kita pergi pulang. 2 Tawarik 26 ayat 17 sampai 20. 2 Tawarik 26 ayat yang ke-17 sampai 20. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan. Ya. Orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, Ya. Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Ya. Hanyalah imam-imam keturunan Harun Ya. yang telah dikuduskan, Ya. yang berhak membakar ukupan. Terus? Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Ya. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah Ya. karena hal ini. Ya. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Ya. Ayat 4. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Itu awalnya. Benar di mata Tuhan. Terus? Tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Tepat seperti yang dikatakan. Terus ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Saya ingatkan
Kalau kamu sudah sukses, ya, sekolahmu sukses, usahamu sukses, semuanya sukses, hati-hati. Jangan tinggi hati. Seperti Raja Uzia, kusta, terasing sendiri. Ini efek daripada sombong. Ya. Raja Hizkia, 2 Tawarik 32. Ini contoh-contoh. Jangan kita sombong. Ya. Untuk saya dan untuk saudara. 2 Tawarik 32 ayat 24 sampai 27. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit, Ya. sehingga hampir mati. Hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan, Ya. dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Ya. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih Tidak tahu terima kasih. atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh. Angkuh Raja Hizkia. Ya, dia tidak sadar bahwa dia mendapatkan perpanjangan umur dari Tuhan 15 tahun. Dia menjadi angkuh. Terus, Sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. nah, tapi dia sadar. Terus, Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu, ya, dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Ya. Yerusalem, ya, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka Ya. pada zaman Hizkia. ya. Dia sadar. Kita boleh saja sombong, tapi sadar, rendah hati. Jangan seperti Raja Uzia, kusta, disingkirkan. Apa toh kita yang bisa sombongkan? Apa yang saya mau sombongkan? Tak ada apa-apa. Tadi saya sudah katakan, saya spesialis jantung, bisa operasi jantung, tapi saya tidak bisa operasi diriku. Ini kan manusia. Ya, saya lahir kulit hitam, saya mau minta putih, simsalabim putih, tidak bisa. Ini manusia, tidak ada alasan untuk menjadi sombong. Ya. Orang Farisi di bait Allah dengan orang pemungut cukai. Di situ Tuhan berkata, siapa meninggikan diri akan direndahkan. Siapa merendahkan diri akan diangkat oleh Tuhan. Hati-hati ya. Saya cuma ingatkan kepada saudara-saudara semua. Dan saya mengingatkan diri saya dan keluarga saya juga. Dan saya berdoa untuk anak-anak menantu cucu-cucuku. Generasi yang berikut-berikut ini. Ya. Saya selalu berdoa, Tuhan tolong mereka. Sekalipun sekolahnya tinggi-tinggi, tapi hatinya jangan tinggi. Rendah hati. Sekalipun mereka diberkati, jangan tinggi hati. Itu doa saya sama keluarga saya. Ya, ini akhir zaman. Mari kita belajar merendahkan diri. Wajib barang siapa percaya kepada Yesus, wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Mengambil rupa manusia, mengosongkan diri menjadi seorang hamba. Ketika engkau mulai sombong, ya, dengar baik-baik, maka kau beri kesempatan iblis untuk menguasai hidupmu, karena iblis adalah makhluk yang sombong. Bagaimana kita lihat orang sombong dan orang rendah hati? Nampak di kehidupannya. Apa yang dia lakukan, apa yang dia buat.
itu sombong, itu angkuh, itu congkak. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Kuserahkan padamu supaya saya menjadi berkat. Kita tidak punya kuasa menghitamkan rambut kita kalau sudah putih. Kita cat untuk sementara tapi akan putih lagi. Itu tanda manusia tidak punya kuasa. Lebih baik kita katakan, Tuhan, ini hidup saya. Serahkan pada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidup saya. Tuhan, inilah hidupku. Serahkan pada Tuhan. Padamu. Tak ada apa-apanya Tuhan saya. Cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu Tuhan. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia ini. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai dunia penuh kemuliaan Tuhan. Semua bisa dipakai Tuhan. Yang miskin, yang kaya, yang terpelajar dan tidak terpelajar, yang profesional dan non-profesional. Tuhan cuma butuh hati hamba, hati yang rendah. Karena di sanalah aliran Roh Kudus akan turun. Ingat raja-raja itu menjadi kusta, mati karena sombong. Terima kasih Tuhan.
Raja Usa tidak boleh bertindak sebagai imam karena pada waktu itu bukan tugasnya, bukan jabatannya. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan sebagai sidang jemaat, apa yang wajib engkau lakukan itu. Jangan masuk ke dalam yang kau tidak mengerti. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu Tuhan. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, karena kami mau menerima kuasa Roh Kudus ini, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman. Biarlah Tuhan menyadarkan, menginsafkan kami lewat Roh-Mu yang kudus, bahwa kami di akhir zaman ini sangat dekat dengan datangnya Tuhan yang kedua kali. Tuhan tolong kami, Tuhan kuduskan kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan datang kembali. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Terima berkat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama katakan amin.